Proses penyidikan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang telah berlangsung sejak 3 pekan lalu terkesan sangat berhati-hati. Kehati-hatian polisi menetapkan siapa pembunuh Mirna juga terlihat dari proses hukum yang tidak biasa dilakukan. Namun pada 4 hari terakhir, penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian semakin mengkerucut pada penetapan tersangka. Pada tanggal 26 Januari, gelar perkara pertama dilakukan dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun langkah yang dilakukan kepolisian dinilai tidak biasa karena surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP tanpa ada nama tersangka. Konsultasi antara kedua belah pihak pun belum memastikan siapa tersangka kasus kematian Mirna. Pemaparan kronologi serta bukti kasus yang dibawa Polda Metro Jaya masih dianggap kurang oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI. Kabid Humas Polda Metro Jaya M. Iqbal mengatakan pihaknya memang sangat berhati-hati dalam menetapkan tersangka kasus Mirna. Meski sudah memiliki 4 alat bukti, penyidik ingin pembuktian secara ilmiah. Polisi juga telah meminta keterangan 8 saksi ahli mulai dari ahli IT, ahli forensik hingga psikolog. Jumat 29 Januari, polisi menyebut penyidikan sudah 95% tuntas. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Murty mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk konsultasi dan ekspos kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Kombes Pol Krisna Murty mengaku pertemuannya dengan Aspidum Kejati DKI Jakarta membawa alat bukti keterangan saksi ahli seperti laboratorium forensik, kedokteran forensik, serta psikolog yang diminta Kejati DKI Jakarta. Pihak Kejati DKI Jakarta menyatakan pertemuan kedua kali ini untuk menyempurnakan fakta yang telah dimiliki. Intinya di dalam konsultasi dan koordinasi tadi, intinya penyempurnaan terhadap data-data atau fakta-fakta yang sudah ditemukan oleh penyidik. Intinya begitu ya. Masukannya itu adalah masalah fakta yang ada itu intinya begitu ya. Apa? Berkas itu masuk materi pokok perkara. Kami tidak bisa menyampaikan titik. Cukup ya. Hingga akhirnya pada Jumat malam, polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka dan menangkapnya pada Sabtu pagi ini. Tim Liputan Metro TV. Proses penyidikan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang telah berlangsung sejak 3 pekan lalu terkesan sangat berhati-hati. Kehati-hatian polisi menetapkan siapa pembunuh Mirna juga terlihat dari proses hukum yang tidak biasa dilakukan. Namun pada 4 hari terakhir, penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian semakin mengkerucut pada penetapan tersangka. Pada tanggal 26 Januari, gelar perkara pertama dilakukan dengan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Namun langkah yang dilakukan kepolisian dinilai tidak biasa karena surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP tanpa ada nama tersangka. Konsultasi antara kedua belah pihak pun belum memastikan siapa tersangka kasus kematian Mirna. Pemaparan kronologi serta bukti kasus yang dibawa Polda Metro Jaya masih dianggap kurang oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI. Kabid Humas Polda Metro Jaya M. Iqbal mengatakan pihaknya memang sangat berhati-hati dalam menetapkan tersangka kasus Mirna. Meski sudah memiliki 4 alat bukti, penyidik ingin pembuktian secara ilmiah. Polisi juga telah meminta keterangan 8 saksi ahli mulai dari ahli IT, ahli forensik hingga psikolog. Jumat 29 Januari, polisi menyebut penyidikan sudah 95% tuntas. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Murty mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk konsultasi dan ekspos kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Kombes Pol Krisna Murty mengaku pertemuannya dengan Aspidum Kejati DKI Jakarta membawa alat bukti keterangan saksi ahli seperti laboratorium forensik, kedokteran forensik, serta psikolog yang diminta Kejati DKI Jakarta. Pihak Kejati DKI Jakarta menyatakan pertemuan kedua kali ini untuk menyempurnakan fakta yang telah dimiliki. Intinya di dalam konsultasi dan koordinasi tadi, intinya penyempurnaan terhadap data-data atau fakta-fakta yang sudah ditemukan oleh penyidik. Intinya begitu ya. Masukannya itu adalah masalah fakta yang ada itu intinya begitu ya. Apa? Berkas itu masuk materi pokok perkara. Kami tidak bisa menyampaikan titik. Cukup ya. Hingga akhirnya pada Jumat malam, polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka dan menangkapnya pada Sabtu pagi ini. Tim Liputan Metro TV.
Jessica Wongso, tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, resmi ditahan jajaran kepolisian Polda Metro Jaya Sabtu malam. Menurut Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Krisnamurti, Jessica ditahan karena dianggap tidak konsisten dalam memberikan keterangan serta dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Kami mempunyai alasan subjektif, khawatiran melarikan diri, mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti, serta alasan objektif unsur-unsur pasal gelar perkara yang mencukupi. Maka malam ini terhadap saudari J, TSK pada kasus tewasnya saudari Mirna, kami telah saya tanda tangani selaku direktur untuk dilakukan penahanan. Sementara kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo, membantah kliennya dianggap inkonsisten dalam memberikan keterangan. Yudi menambahkan penetapan Jessica sebagai tersangka hanya berdasarkan asumsi, bukan bukti. Penebak. Pak, pendapat ahli Hukum pidana itu yang dibuktikan itu perbuatan seseorang. Apakah dia perbuatan itu gerakan otot? Apakah dia itu menaruh racun di kopi itu? Berarti ada nggak? CCTV nggak ada berarti, Pak? Ya tanyakan aja polisi. Kalau berani dibuka di umum. Dibuka di umum kalau berani. Tadi diperlihatkan nggak? Enggak diperlihatkan. Alasannya apa, Pak? Nggak tahu. Sebelumnya polisi menangkap Jessica di sebuah hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Jessica ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin dan dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Tim Liputan Metro TV. Jessica Wongso, saksi kasus kematian Wayan Mirna, mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Rabu siang. Selama 1,5 jam, Jessica bersama 2 kuasa hukumnya berbicara dengan Komisioner Komnas HAM Siana Indriani. Kuasa hukum mengaku Jessica depresi dan menceritakan pada Komnas HAM tentang kronologis kejadian di kafe hingga proses penyelidikan Polda Metro Jaya terhadap Jessica. Jessica ini kan depresi sekarang. Depresi ya, akibat tekanan yang begitulah, cerita yang beginilah. Ya kita kan ngomong mulai prosesnya itu bagaimana ceritanya, mulai dari awal kan, itu aja. Menurut Komnas HAM, Jessica mengaku mendapat perlakuan tidak semestinya dari petugas kepolisian. Membuat dia ketakutan dan kemudian dia besoknya juga begitu. Ada pihak lain yang bahkan dengan kata-kata yang kasar itu dilontarkan oleh seorang polisi. Pihak Komnas HAM akan mendalami laporan Jessica Wongso dan meminta klarifikasi pada Polda Metro Jaya. Sementara Polda Metro Jaya mengaku selalu memeriksa semua saksi termasuk Jessica dengan baik. Kalau dengar di media, pengacaranya menyatakan polisi memperlakukan dengan baik. Pelanggaran HAM itu kan ada indikatornya, ada parameternya. Ya kalau nanti beliau melapor ke Komnas HAM, yang dilapor siapa? Jessica Wongso telah beberapa kali diperiksa sebagai saksi kasus kematian Wayan Mirna. Jessica berada di kafe bersama Mirna sebelum Mirna tewas 6 Januari lalu. Dari prarekonstruksi di kafe, diketahui Jessica yang memesan kopi untuk Wayan Mirna. Dan Mirna dipastikan tewas akibat sianida di dalam kopi yang diminumnya. Tim Liputan Metro TV.